Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Perlahan semakin banyak kultivator dari negara Suyue yang muncul. Tak satu pun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan mereka hanya tertuju pada gadis berpakaian putih. Bahkan orang-orang yang berada jauh pun menatap gadis itu. Matanya dingin ketika dia menunjuk ke tanah. Tindakan sederhana ini menyebabkan semua kultivator dari negara Suyue turun dari langit seperti seberkas cahaya putih. Namun saat mereka turun dari langit, ada 4 pancaran cahaya yang melesat ke langit dari barat, selatan, timur, dan utara. Pilar cahaya itu berwarna biru kehijauan, merah, ungu, dan putih yang tampak seperti mampu menopang langit. Di puncak pilar, sosok raksasa perlahan mengembun. Ketika sosok itu terbentuk, mereka menampakkan diri mereka sebagai orang barbar kuno yang mengenakan baju besi. Jika seseorang melihat lebih dekat pada orang-orang barbar raksasa ini, maka mereka akan melihat seorang kultivator di dalam dada mereka masing-masing. Meskipun tidak mungkin untuk melihat tingkat kultivasi mereka, namun itu tidak mungkin rendah. Orang-orang barbar kuno raksasa berjalan keluar dari pilar satu persatu dan menyerang para kultivator negara Suyue. Jumlah orang barbar ini sangat banyak. Setiap langkah yang mereka ambil seakan membuat bumi dan langit bergetar. Saat orang-orang barbar kuno ini menyerang, raungan kemarahan terdengar dari awan putih di sebelah timur. Terlihat sebuah batu hitam besar melayang di udara. Di atas batu ini ada seorang lelaki tua yang diikat dengan 9 rantai. Wajah lelaki tua ini kuning dan sangat kurus. Tubuhnya dipenuhi aura kematian dan hampir tidak ada pakaian yang menutupi dirinya kecuali hanya beberapa helai saja. Rambutnya berserakan saat dia melihat para kultivator dari negara Suyue di langit dengan mata redup dan menjilat bibirnya. Ketika lidahnya yang panjang keluar, itu membuatnya tampak seperti iblis. Tentu saja pemandangan ini akan mengejutkan siapapun. Tak lama setelah itu, suara gemuruh datang dari sekte tinta air dari selatan. Sebuah kuali perunggu raksasa perlahan melayang ke langit dari gunung di belakang sekte tinta air. Terlihat ada banyak mantra yang terukir di atas kuali perunggu ini dan aura primitif juga menyebar darinya. Seorang lelaki tua mengenakan gaun merah duduk di atas kuali perunggu dan dengan tenang menatap ke langit. Sekte kayu hijau di timur juga tidak berani mematahkan tren tersebut. Saat suara gemuruh datang dari timur dan selatan, genangan lumpur hitam raksasa membumbung ke udara dari sekte kayu hijau. Lumpurnya menggelegar dan sesekali wajah penuh penderitaan muncul di permukaannya. Saat lumpur hitam ini muncul, salju di sekitarnya bahkan tampak bergetar. Saat berikutnya, seorang pemuda berpenampilan lemah dari sekte jiwa hitam muncul di udara yang diiringi teriakan rapi dan teratur. Pemuda itu tampak sangat pucat, seolah-olah baru saja sembuh dari penyakit serius. Saat tubuhnya melayang di udara, dia melambaikan tangan kanannya untuk memanggil sesuatu. Tiba-tiba, sejumlah besar gas hitam melayang keluar dari sekte jiwa hitam. Seketika, gas hitam menyatu membentuk kuas tinta hitam. Saat kuas itu muncul, langit langsung berubah warna. Bahkan, lelaki tua di atas kuali dan lelaki tua yang dirantai di batu hitam ikut memperhatikannya dan tampak terkejut.
Kuas tinta yang tampak sangat biasa ini perlahan melayang ke tangan pemuda itu. Saat kuas itu mendarat di tangannya, warna merah segar muncul di wajahnya. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka semua sudah menunggu dalam bencana yang menghancurkan negara ini. Mereka juga mengambil tindakan terakhir dari sekte mereka masing-masing dan melakukan pembalasan. Bagaimanapun, mayoritas kultivator di aliansi 4 sekte tumbuh di negara ini. Meskipun mereka berbeda pendapat saat mendengar berita invasi negara Suyue, pada akhirnya mereka bersatu untuk melawan penjajah. Tentu saja mereka tidak ingin menjadi anjing tunawisma, dan mereka tidak ingin menjadi orang yang bahkan tidak bisa melindungi rumahnya sendiri, sehingga mereka memutuskan bertempur hingga akhir. Saat ini, gadis berpakaian putih masih melayang di udara. Dia menatapnya dengan dingin sambil berbisik, "Hancurkan! Ini akan menjadi negara baru bagi para kultivator Suyue." Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator Suyue mengeluarkan suara gemuruh yang bersatu. Raungan itu semakin besar saat orang-orang mulai membeku, dan pada puncaknya gadis itu membentuk segel, lalu cahaya 5 warna muncul. Saat cahaya 5 warna muncul, itu membentuk 5 gadis yang tampak seperti dirinya, tetapi itu sebenarnya bukanlah avatarnya, melainkan roh 5 elemen. Pada saat ini, Wang Lin bersembunyi di bawah gunung salju di dalam aliansi 4 sekte. Ketika dia menyadari kelima gadis itu muncul, mutiara penentang surga di dalam lautan kesadarannya tiba-tiba bergetar. Wang Lin lalu membuka matanya. Cahaya aneh terpancar dari matanya dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Roh 5 elemen. Setelah mutiara penentang surga dimilikinya, dia hanya mengaktifkan satu roh api hingga terisi penuh. Ketika Wang Lin melihat 5 elemen roh, hatinya terus bergetar. Tetapi dia segera membuang ide itu karena dia tidak tahu apakah gadis itu adalah jenius negara Suyue yang dibicarakan Zhou Wutai atau tidak. Bagaimanapun, dia masih berada di tahap setengah langkah ke formasi jiwa. Saat 5 roh muncul, lelaki tua yang berada di batu hitam itu mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Dia tiba-tiba terbang ke udara dan menyeret batu hitam bersamanya. Tanpa menimbulkan titik energi spiritual apapun, roh 5 elemen air langsung berubah menjadi kumpulan udara jernih dan bergerak menuju lelaki tua itu. Pada saat yang sama, 3 roh elemen lainnya memilih salah satu dari 4 sekte dan terbang ke arah mereka. Hanya roh elemen api yang berubah menjadi api biru besar dan terbang menuju raksasa barbar. Tak lama setelah itu, masing-masing kultivator dari negara Suyue memilih salah satu dari 4 sekte dan mulai bertarung. Gelombang dingin datang dari salju dan es di tanah. Ketika para kultivator aliansi 4 sekte menyentuh salju, mereka akan merasa kedinginan. Tetapi bagi para kultivator negara Suyue, itu adalah senjata terbaik. Energi dingin ini bahkan akan membantu para kultivator Suyue memulihkan energi spiritual mereka sampai tingkat tertentu. Saat ini, seluruh langit aliansi 4 sekte ditutupi oleh kilatan harta magis. Lokasi sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa gelap adalah lokasi pertempuran terakhir. Beberapa manusia fana yang cukup beruntung untuk bertahan hidup bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan belum pernah merasakan begitu banyak kekhawatiran di dalam hidup mereka. Negara-negara di sekitarnya juga mengirimkan kultivator yang kuat untuk mengelilingi seluruh aliansi 4 sekte. Namun mereka tidak punya niat untuk bergabung dalam pertempuran, melainkan hanya ingin memastikan tidak ada kultivator yang dapat meninggalkan aliansi 4 sekte.
mereka juga hanya akan pergi setelah ada pemenangnya. Orang barbar raksasa terus berlari mengelilingi medan perang dan mengayunkan tangan raksasa mereka. Setiap kali mereka mengayunkannya, mereka akan mengenai beberapa kultivator negara Suyue. Terlihat ada total 99 orang barbar raksasa. Meskipun masing-masing orang barbar raksasa sangat kuat dan bahkan memiliki batasan wilayah kekuasaan mereka sendiri, namun mereka sangat takut dengan api yang diciptakan oleh roh api. Salah satu raksasa itu baru saja menghancurkan 2 kultivator Suyue menjadi debu, namun dia langsung dikelilingi oleh api. Seluruh tubuhnya segera mengeluarkan asap putih dan dalam beberapa tarikan napas, raksasa itu menghilang. Bahkan kultivator di dalam dadanya tidak bisa lepas dari pembakaran dan akhirnya menjadi abu. Namun anehnya, meski apinya sangat panas, itu sama sekali tidak berpengaruh pada salju yang ada di tanah. Setelah formasi raksasa di langit hancur, badai salju yang lebih kuat muncul dari celah tersebut, sehingga salju menjadi semakin tebal. Wanita berpakaian putih itu bukan satu-satunya yang membawa harta ajaib yang kuat. Kultivator dari negara Suyue lainnya juga telah menyiapkan harta sihirnya masing-masing. Pada pertempuran melawan sekte awan putih, seorang wanita tua berambut putih melambaikan lengan bajunya dan melantunkan mantra yang rumit. Tiba-tiba angin kencang datang dari celah dan seluruh salju dalam jarak 100 kaki melayang ke udara. Di bawah pengaruh angin kencang, salju mulai berkilauan dan berubah menjadi es. Tak lama kemudian, mata wanita tua itu berbinar dan dia menampar keningnya. Nesensolnya segera meninggalkan tubuhnya dan memasuki balok es. Saat Nesensol wanita tua itu memasuki balok es, itu langsung bergetar dan berubah menjadi raksasa es. Mata raksasa itu tampak berbinar dan dia meninju ke tanah yang menyebabkan sejumlah besar salju berterbangan ke udara. Saat ini, semakin banyak salju yang berterbangan ke udara seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya dan membentuk tombak panjang sebagai senjata raksasa es itu. Kemudian, beberapa kultivator dari negara Suyue di sekitarnya melakukan hal yang sama, sehingga semakin banyak raksasa es yang muncul di medan perang. Beberapa kultivator dari aliansi 4 sekte tingkat rendah akhirnya menyadari mengapa negara Suyue perlu menuangkan begitu banyak salju ke negara-negara yang mereka lawan. Ternyata sejumlah besar teknik dan mantra para kultivator Suyue membutuhkan salju. Adegan yang sama terjadi di 3 sekte lainnya. Raksasa es besar yang dikendalikan oleh Nesensol para kultivator ini bertarung dengan para kultivator dari aliansi 4 sekte. Tiba-tiba pertempuran menjadi kacau balau. Hanya wanita berpakaian putih yang berdiri diam di udara saat dia melihat pertarungan dengan tatapan dingin. Yang bertarung melawan lelaki tua di atas kuali perunggu adalah roh elemen logam. Orang tua itu meletakkan tangannya di atas kuali dan ada simbol-simbol yang muncul di langit. Simbol-simbol itu bergerak di bawah kendalinya dan mulai bertarung dengan roh elemen logam. Adapun roh elemen kayu bertarung dengan genangan lumpur raksasa dari sekte kayu hijau. Ular hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lumpur. Setiap kultivator negara Suyue yang disentuh olehnya akan mati. Bahkan roh elemen kayu pun mengalami kesulitan melawannya. Orang yang paling aneh adalah pemuda dari sekte jiwa hitam. Roh elemen tanah sedang melawannya dan mengalami kesulitan. Pemuda itu sama sekali tidak bergerak, hanya tangannya yang bergerak mengikuti kuas tinta. Tetapi dengan setiap pukulannya, roh elemen tanah akan melarikan diri dengan tatapan ketakutan di matanya. Akhirnya, pemuda itu memejamkan matanya.
Ini hanyalah permulaan pertempuran, jadi sebagian besar kultivator formasi jiwa dari kedua belah pihak belum bergerak. Para kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sekte semuanya menunggu. Jika hanya ini yang dimiliki negara Suyue, maka tidak mungkin aliansi 4 sekte akan dimusnahkan. Dapat dikatakan bahwa semua kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sekte, terutama monster tua formasi jiwa tahap akhir, sedang menatap gadis yang ada di langit. Mereka bertanya-tanya, apakah dia jenius yang menyebabkan semua ini? Setelah mereka memastikannya, mereka akan memulai langkah pertama dari rencana mereka. Namun saat ini, mereka belum bisa memastikannya. Wang Lin terus menyaksikan pertempuran sambil bersembunyi di dalam gunung salju. Namun ada sebuah fenomena yang sangat aneh menarik perhatian Wang Lin. Ketika para kultivator dari kedua sisi mati, bahkan jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, mereka akan segera membeku dan tenggelam ke dalam salju. Jika hanya seperti itu, maka itu tidak akan menarik perhatian Wang Lin. Tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari ada fluktuasi energi spiritual saat tubuh-tubuh itu tenggelam. Fenomena ini menyebabkan Wang Lin menjadi sangat gelisah. Dia tidak tahu kenapa, tetapi saat melihat mayat-mayat itu berubah menjadi es dan menghilang ke dalam tanah, membuatnya merasakan bahaya. Setelah merenung sejenak, tubuh Wang Lin tenggelam tanpa suara. Dia ingin melihat misteri di balik ini. Dia juga tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya di dalam salju. Jadi dia membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai kedalaman tanah. Sesampainya di sana, dia tidak ragu sama sekali dan langsung menggunakan teknik pelarian bumi. Setelah sekitar 4.000 kaki di bawah tanah, Wang Lin berhenti. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi gelisah dan sedikit keterkejutan. Dia memperhatikan bahwa 5.000 kaki di bawah tanah, seseorang berhasil menggali sebuah gua. Wang Lin menduga bahwa gua ini terbentang di seluruh aliansi 4 sekte. Setiap 1.000 kaki di dalam gua terdapat patung es. Setiap patung es tingginya sekitar 10 kaki dan mengeluarkan cahaya aneh. Satu hal penting lainnya adalah semua patung es itu persis sama. Wajah mereka memiliki ekspresi yang ganas. Mereka memiliki tangan manusia, namun bertubuh ular. Wang Lin memeriksa dengan kasar dan menemukan bahwa posisi sejumlah besar patung es itu tampaknya memiliki arti. Semua mayat yang hilang selama pertempuran akan muncul di sini, dan mereka akan diserap oleh patung es di dekatnya. Wang Lin mulai merenung lagi. Dia awalnya tidak percaya bahwa aliansi 4 sekte tidak menyadarinya. Tetapi dia juga tidak dapat mendeteksi gua ini sama sekali. Harus dikatakan bahwa kekuatan jiwa Wang Lin berada pada tingkat formasi jiwa tahap akhir. Jadi bahkan jika dia tidak dapat melihatnya, maka sangat mustahil bagi siapapun di negara kultivasi peringkat 4 untuk menyadarinya. Wang Lin segera menarik napasnya dalam-dalam. Dia perlahan mundur dan kembali ke permukaan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, lalu merenung sejenak sebelum menampar tasnya dan mengeluarkan batu giok transmisi suara. Ini adalah yang ditinggalkan Zhou Wutai selama bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggalkan beberapa pesan dalam batu giok itu. Sebelum melemparkannya, dia melihatnya sebentar. Di saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat api besar di langit. Meski raksasa itu sudah mati, namun apinya tidak berhenti dan tubuh raksasa itu jatuh ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya segera mundur. Tangannya mulai membentuk segel dan pilar udara muncul di hadapannya untuk menghalangi api. Dia mengambil momen ini dan berteleportasi ke jarak lebih dari 2.000 kaki. Pilar udara hanya menghalangi api sesaat sebelum berubah menjadi kabut putih. Nyala api mengelilingi area tersebut sesaat sebelum terbang menuju sekte awan putih. Saat ini,
Wang Lin tidak mau dirinya diketahui, jadi dia tidak mengirimkan apinya dan hanya melarikan diri. Sebelum semua kultivator formasi jiwa dari kedua belah pihak bergerak, Wang Lin tidak akan mau bertindak. Wanita muda berpakaian putih menutup matanya dan menggunakan metode khusus untuk merasakan pertempuran yang terjadi di 4 sekte. Saat dia tersenyum dingin, tangannya mulai membentuk segel dan cahaya putih keluar dari tangannya ke celah di langit. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, semua celah dalam jarak 10.000 meter dari wanita berpakaian putih itu menyatu menjadi satu lubang raksasa di langit. Saat berikutnya, menara es turun dari lubang satu persatu. Para kultivator negara Suyue sangat berbeda dengan kultivator dari negara kultivasi lainnya. Mereka hampir sama seperti klan iblis raksasa yang tidak memiliki banyak sekte. Sehingga setelah seorang kultivator mencapai tahap Nesensol, maka mereka dapat membentuk raksasa es dengan Nesensolnya untuk bertarung. Demikian pula, begitu mereka mencapai tahap formasi jiwa, maka mereka dapat membuat menara esnya sendiri. Dengan turunnya menara es ini, berarti para kultivator formasi jiwa telah muncul. Setiap menara memiliki bentuk yang berbeda, tetapi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang negara Suyue akan mengetahui tingkatannya hanya dengan melihat jumlah lantai menara. Semakin banyak lantai yang dimiliki menara es, maka semakin tinggi tingkat kultivasi pemiliknya. Saat ini ada total 36 menara es yang turun. 4 menara jelas lebih tinggi dari yang lainnya. Masing-masing memiliki 99 lantai. Artinya pemilik menara es ini telah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Saat 36 menara es muncul, semua kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sekte menarik napas mereka dalam-dalam. Mereka mulai masuk ke dalam formasi, lalu menghilang. Cahaya berwarna pelangi menyala di bawah wanita berpakaian putih itu. Dari cahaya itu ada sebuah pintu yang muncul. Terlihat para kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sekte keluar dari dalamnya. Pria parubaya dan wanita tua dari sekte awan putih juga ada di antara mereka. Namun pria tua yang mengendalikan berlalunya waktu tidak ada di sana. Di antara mereka ada 4 kultivator tua yang sangat menarik perhatian. Mereka tampak seperti baru saja bangkit dari peti mati. Tentu saja mereka adalah pelindung sekte dari 4 sekte. Mereka berempat mengangkat kepala mereka dan melihat ke menara es yang turun. Salah satu dari mereka berdiri tegak dan tubuh kurusnya tiba-tiba terangkat kembali. Suara retakan datang dari tubuhnya saat ukuran tulangnya bertambah besar dan kerutan di tubuhnya juga menghilang. Dalam sekejap, dia berubah dari seorang lelaki tua yang keriput menjadi seorang lelaki pria parubaya yang tampak sangat bermartabat. Dia menatap wanita berpakaian putih dengan tatapan serius dan berkata, "Aku Joyu dari sekte jiwa hitam. Apakah kamu kupu-kupu merah negara Suyue?" Kupu-kupu merah yang disebutkan orang tua itu adalah si jenius dari Suyue yang menarik perhatian negara Sujaku. Mata wanita berpakaian putih itu berbinar dan dia segera menjawabnya. "Jadi kamu adalah rekan kultivator Joyu, salah satu dari 8 kultivator formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte." Alis Joyu berkerut saat mendengarnya. Wanita ini menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lainnya. Ini jelas bukan yang dia inginkan dan sepertinya gadis itu tidak mau menjawab pertanyaannya. Segera tatapannya menjadi dingin dan dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang ini bukan hanya sinyal untuk memulai pertempuran besar, tetapi juga sinyal bagi orang-orang dari aliansi 4 sekte untuk memulai tahap kedua dari rencana mereka. Joyu terlihat tidak sabar lagi.
Tidak peduli apakah wanita ini adalah kupu-kupu merah atau bukan, dia harus bertaruh. Seketika para kultivator formasi jiwa di sekitarnya langsung menyerang ke atas. Wanita berpakaian putih itu menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Kemudian para kultivator formasi jiwa Suyue keluar dari menara es mereka dan pertempuran pun dimulai. Dengan masing-masing kultivator mengaktifkan teknik yang kuat, seluruh aliansi 4 sekte berguncang dan langit berubah warna. Setiap teknik dari para kultivator formasi jiwa ini memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Akibatnya, gelombang kejut dari teknik tersebut menyebar luas dan menghantam semua orang di dalam jangkauannya. Tidak peduli apakah mereka adalah kultivator dari negara Suyue atau aliansi 4 sekte. Yang beruntung akan terluka parah dan yang tidak beruntung akan langsung mati. Pertempuran antara dua negara ini telah terpecah menjadi dua medan perang yang berbeda. Salah satunya adalah antara mereka yang berada di bawah tahap formasi jiwa. Mereka akan bertarung di tanah. Dan yang lainnya adalah para kultivator formasi jiwa yang bertukar teknik di langit. Ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah disaksikan Wang Lin. Saat ini dia masih bersembunyi di gunung salju saat dia melihat para kultivator formasi jiwa yang kuat menggunakan teknik yang mengandung domain mereka. Dia dengan cermat memperhatikan dan mempelajari berbagai domain. Pertarungan para kultivator formasi jiwa biasanya tidak berhenti di satu tempat karena mereka dapat dengan mudah bergerak sejauh 10.000 km dalam sekejap. Tak lama kemudian, para kultivator formasi jiwa menyebar dan menggunakan seluruh aliansi 4 sekte untuk pertempuran mereka sampai mati. Rasa jijik di mata wanita berpakaian putih itu menjadi semakin kuat saat tangannya membentuk segel dan cahaya putih muncul di tangannya. Pada saat yang sama, 9 titik cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat titik cahaya muncul, mereka terhubung satu sama lain dan bayangan 9 sosok juga ikut muncul. Orang tua yang mengendalikan domain berlalunya waktu juga ada di antara mereka. Saat 9 sosok itu muncul, wajah wanita berpakaian putih itu menjadi jelek. Dia mendengus dingin, lalu melambaikan tangan kanannya dan sebuah kipas yang terbuat dari 7 bulu besar muncul. Dia melambaikan kipasnya dan salah satu bulunya terbang dengan sendirinya. Saat bulu itu meninggalkan kipas, itu berubah menjadi kepulan asap. Tiba-tiba muncul sosok yang sangat besar. Meskipun sosok itu memiliki beberapa lengkungan, namun itu tetaplah hanya sebuah bayangan. Dia menghela napas lembut dan ke-9 sosok itu langsung gemetar, lalu mengeluarkan seteguk darah. Tetapi tak satupun dari mereka yang mundur walaupun selangkah. Pada saat yang sama, 9 sosok itu masing-masing mengeluarkan suara gemuruh ketika 9 domain berbeda menyerangnya. Pada saat ini, semua para kultivator formasi jiwa dari negara Suyue yang melihat ini ingin segera kembali dan membantunya. Tetapi kultivator aliansi 4 sekte tidak membiarkan mereka dengan mudah mendekatinya. Apalagi ini adalah bagian dari rencana mereka. Wajah wanita itu langsung berubah. Dia melambaikan kipas di tangannya yang menyebabkan bulu-bulunya berterbangan. Namun semuanya sudah terlambat. Formasi pembunuhan ini adalah sesuatu yang telah disiapkan oleh aliansi 4 sekte untuk membunuh kejeniusan negara Suyue. Saat dia meninggal, maka itu akan menjadi titik balik besar dalam pertempuran ini, sehingga mereka akan kehilangan dukungan dari negara Sujaku. Meskipun mereka mungkin akan membuat negara Sujaku marah, namun hal itu lebih baik daripada menanggung kehancuran negara mereka sendiri. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.